Kaos yang saya pakai ini adalah kaos seragam pada waktu teman-teman di SMA itu mengajak ke kawasan wisata di daerah Wonosobo ya, di Telaga Menjer. Itu satu danau atau telaga yang ya saya kira sangat indah untuk dinikmati terutama pada pagi atau sore hari. Airnya begitu tenang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau ya. uh, Kalau lagu itu baru ada lagu keroncong Telaga Sarangan, tapi belum ada lagu Telaga Menjer. Mudah-mudahan nanti ke depan ada pencipta lagu yang terinspirasi pada keindahan Telaga Menjer di Wonosobo ya. Nah, uh, judul dari piknik teman-teman SMA itu adalah Tadabur Alam. Satu apa namanya, satu aktivitas batin melalui panca indera, kemudian menangkap fenomena alam, kemudian berimajinasi dalam pikiran sehingga kita memperoleh sesuatu dari aktivitas tadabur alam itu ya. Nah, di situ saya sampai pada satu titik di mana saya membayangkan aliran sungai ya, yang dimulai dari hulu mengalir jauh seperti lagu Bengawan Solo yang akhirnya ke laut. Nah, dalam manajemen sungai ya, ini masih tentang alam, itu dikenal yang namanya one river one management, artinya satu sungai satu pengelolaan. Ini artinya bahwa ada satu kontinuitas dari hulu hingga hilir. Dipastikan kalau hulunya beres, hilirnya itu besar kemungkinan juga akan beres, dan di sepanjang aliran sungai tentunya. Misalnya apakah perlu dibuatkan embong, diperlukan sudetan agar daya tampung ketika debitnya meningkat secara tajam itu tidak langsung membanjiri di kawasan hilir sebagaimana antara Jakarta dengan Bogor. Ini fenomena yang bertahun-tahun sampai saat ini masih menjadi kendala. Nah, kaitannya dengan masalah politik ini pun bisa kita analogikan dengan one river one management ya. Kalau di hulu bermasalah, nanti hilirnya itu juga akan bermasalah. Nah, kalau kita runtut apa namanya, hiruk pikuk saya anggap apa yang terjadi pada kasus ijazah, kemudian perjuangan para purnawirawan TNI untuk mendesak presiden dengan sekian poin, 8 poin ya, salah satunya poin 5 yang itu menjadi concern saya. Itu bisa kita analogikan dengan one river one management ya, dimana hulunya kalau saya boleh mengidentifikasi itu sebetulnya bermula dari MK, Mahkamah Konstitusi, ketika itu diobok-obok di hulu, maka hilirnya kita rasakan sampai sekarang. Apa namanya, suasana hiruk pikuk itu sampai sekarang itu terjadi. Jadi kita bisa berandai-andai seandainya dulu Mahkamah Konstitusi itu berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada apa namanya beberapa akademisi rohaniawan yang kemudian berujung pada amicus curiae di apa namanya, sengketa
pilpres itu karena hulunya bermasalah gitu ya. Sehingga kalau misalnya itu kita tinjau dari sisi ilmu ekonomi, maka biaya atau cost of apa namanya, pengobok-obokan di hulu ini ya sampai sekarang itu biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia itu masih terus berlangsung ya. Nah ini sebagai satu pelajaran yang sangat penting bagi bangsa ini, dan pada momen Mr. Prabowo lah kita berharap untuk tidak hanya menyelesaikan apa namanya hiruk pikuk di hilir itu, tapi sebagaimana memanage atau mengatur aliran sungai itu ya one river one management, agar kalau dari hulunya jernih ini untuk menjaga kejernihan di sepanjang aliran sungai hingga hilir itu akan lebih mudah menanganinya ya. Nah pada titik itu saya berharap Mr. Prabowo itu ya kalau menggunakan apa namanya tema kaos ini ya bertadabur politik ya, bertadabur politik, bertadabur apa namanya kebangsaan, bertadabur kenegaraan. Apa yang selama ini menjadi hulu dari hiruk pikuk ini, ketika Mr. Prabowo menemukan itu dan mencoba mengembalikan semua elemen kebangsaan itu bekerja secara yang seharusnya, maka Mr. Prabowo menurut saya akan meninggalkan legacy yang luar biasa, dan momentum itu ada ketika hiruk pikuk ini Mr. Prabowo mampu keluar dari kepentingan politik yang sangat pragmatis, tapi lebih melihat Mr. Prabowo sebagai seorang negarawan yang ingin menata perjalanan bangsa ke depan. Maka baik MK, MA, kejaksaan itu dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepolisian ini, karena sampai hari ini, sampai waktu-waktu ini itu kekeruhan itu masih tampak. Coba kalau kita melihat dari jarak yang cukup untuk melihat apa yang terjadi di Indonesia, itu tentu akan sangat kelihatan jelas pola kekeruhan itu ada di mana. Salam konstitusi.